Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Hadir tidak hadir? Hadir semua. Hadir. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut gaya diri masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oh, kita absen dulu anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, Pak. Eliskonom, Hadir, Pak. Yuli, Hadir, Pak. Domingus Katola, Antonsa, Ada Pak. Yulianti, Hadir, Pak. ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oh, ya, terima kasih anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran ya. Oke, Pak. Oke. Oke anak-anak, kita jangan Oke anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Sebutnya penerapan metode dalam pembelajaran ekonomi. Anak-anak, ada yang tahu tentang penerapan metode dalam pembelajaran ekonomi? Tidak tahu, Pak. Baik anak-anak, nanti saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian metode ekonomi. Menurut Todarno, membangun ekonomi itu merupakan suatu proses multimedia yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut pembangunan ekonomi itu merupakan usaha memperbesar pendapatan per kapita dan menaikkan produktivitas per kapita dengan menambahkan modal dan keahlian. 4 unsur pembangunan ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu proses perubahan terus menerus. Yang kedua, timbulnya perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan GNP per kapita. Yang keempat itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin anak ini sudah paham atau sudah mengerti? Sudah Pak Tius Lere. Baik, kita akan langsung ke yang kedua itu ada tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, memperluaskan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Yang ketiga itu memperluaskan kesempatan kerja. Dan keempat itu memperbaiki kualitas pendidikan. Dan yang kelima itu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan keenam itu meningkatkan pemahaman tingkah laku masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai luhur. Apakah Anda sudah mengerti tujuan pembangunan ekonomi atau belum jelas? Oh, sudah jelas. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke nomor 3 itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Apakah anak-anak sudah tahu faktor-faktor pembangunan ekonomi? Dari Bapak. Baik, saya akan
menjelaskan tentang faktor-faktor. Yang pertama itu faktor ekonomi. Yang kedua, sumber daya alam meliputi tanah dan kekayaan alam. Yang ketiga, sumber daya manusia meliputi jumlah dan kualitas penduduk. Yang keempat itu sumber daya modal meliputi barang-barang modal. Yang kelima itu keahlian atau perusahaan dan teknologi. Yang keenam, faktor non ekonomi meliputi lembaga-lembaga sosial, keadaan politik dan institusional. Mungkin anak-anak sudah pahami atau sudah jelas yang saya jelaskan? Sudah Pak. Baik, kita akan lanjut ke di sini ada soal. Oke anak-anak, materi kita sampai di sini saja. Apakah anak-anak sudah pahami atau belum? Kalau belum dipahami, alangkah baiknya silakan bertanya. Saya Pak, Baik, jelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Nomor 1 Pak. baik, terima kasih atas pertanyaan dari Elis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elis. Pertanyaan itu jelaskan apa yang dimaksud dari pembangunan ekonomi. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elis. Menurut Dharma, membangun ekonomi itu merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial. Sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut pembangunan ekonomi itu merupakan usaha memperbesar pendapatan per kapita, menaikkan produktivitas per kapita dari cara menambah modal dan keahlian. Mungkin hanya saja yang saya bisa menjawab pertanyaan dari ini. Apakah sudah paham atau sudah cukup? Sangat kuat Pak. Baik, terima kasih. Apakah ada anak-anak lagi yang ingin bertanya? Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang pembangunan ekonomi, dan di sini jadi pertanyaan saya, sebutkan kriteria yang dapat dijadikan sebagai pengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Baik, saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Juli. Pertanyaan itu, sebutkan dan jelaskan 5 kriteria yang dapat dijadikan sebagai pengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, saya akan menjawab pertanyaan kriteria saya. Yang pertama itu pendapatan nasional. Bila pendapatan nasional tinggi, memandang kepastian produk nasional yang tinggi serta tingkat kecepatan kerja yang tinggi.
pula. Yang kedua itu pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan penduduk untuk berkonsumsi barang-barang jasa hasil produk. Yang ketiga itu distribusi pendapatan bila distribusi pendapatan belum merata atau terjadi ketimbangan akan mengaruhi pada faktor investasi penduduk. Terus yang keempat itu kesempatan kerja. Bila tingkat kesempatan kerja tinggi, maka masyarakat mampu mempercepatkan laju perkembangan ekonomi dengan meningkatkan investasi lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Dan terakhir itu stabilitas ekonomi meliputi stabilitas tingkat pendapatan dan kesempatan kerja serta tingkat harga pasar produk dalam negara. Mungkin hanya saja yang saya bisa jelaskan. Apakah sudah paham atau sudah mengerti? Sudah paham, Pak? Baik, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, materi kita diakhiri. Karena minum kopi juga waktunya sudah pas lah. Dan sampai jumpa lagi kita ketemu di minggu depan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Saya minta anak-anak, saya minta satu orang untuk pimpin dalam doa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak, selamat siang. Siang.